Pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Ya, kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Puguh Andik. Selamat pagi, Mas Puguh. Ya, selamat pagi Mbak Anggita. Baik, Mas Puguh, ini kita lihat sepanjang pekan lalu rupiah bergerak tertekan. Bagaimana posisi rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini? Ya, memang kalau tadi kita lihat memang pembukaan juga rupiah masih cenderung datar gitu ya, di 420-an gitu ya. Namun kalau kita lihat posisi saat ini memang rupiah cenderungnya tertekan. Memang tadi dibuka sempat menguat karena memang akhir pekan lalu dari data ekonomi Amerika Serikat terutama ini cenderung di bawah ekspektasi gitu ya, dari personal income dan juga personal spending gitu ya, yang cenderung mengalami pelambatan gitu ya. Ini juga membuat akhirnya pekan lalu di hari Jumat gitu ya, USD Index ditutup sedikit mengalami pelemahan gitu ya. Dan ini yang tadi membuat sempat rupiah cenderung datar gitu ya. Namun sekarang mulai tertekan karena memang kondisi COVID dalam negeri yang di akhir pekan lalu terus membuka rekor terburuk gitu ya, ini menjadi salah satu pekan rupiah. Baik, sentimen negatif yang menekan pergerakan rupiah ini apakah hanya karena COVID saja atau ada sentimen lainnya, Mas? Memang kalau kita lihat isu tapering dan juga perubahan gitu ya dari policy gitu ya yang dilakukan oleh Fed ini yang masih menjadi tanda tanya pasar, meskipun beberapa kali Fed mengutarakan bahwa untuk kenaikan suku bunga masih jauh di depan gitu ya, dan saat ini belum masih akan melihat perkembangan dari inflasi dan juga dari sektor tenaga kerjaan gitu ya, terutama unemployment gitu ya, dan mungkin non farm payroll yang akan rilis Jumat ini gitu ya. Ini yang membuat akhirnya pasar juga cenderung berhati-hati gitu ya. Mungkin kalau kita bicara sepekan ini gitu ya, di awal pekan memang sampai akhir bulan nanti gitu ya, tanggal 30 Juni memang rilis data ekonomi baik dari Amerika Serikat maupun Indonesia akan cenderung terbatas sedikit gitu ya. Namun nantinya di Kamis Jumat ini pasar akan cenderung kembali fluktuatif gitu ya. Dan ini mungkin nantinya rilis data ekonomi ini bisa menjadi katalis baik itu negatif kalau di bawah ekspektasi gitu ya dari dalam negeri, ataupun juga positif gitu ya kalau seandainya di atas ekspektasi. Baik, ini akan ada rilis data ekonomi dalam negeri yaitu neraca perdagangan RI. Seperti apa ekspektasi pasar dan dampaknya ke rupiah? Ya, mungkin kalau kita bicara neraca perdagangan ini memang rilisnya mungkin potensinya akan cenderung positif gitu ya, dan ekspor kita juga akan positif gitu ya. Meskipun dari sisi impor juga potensi ada kenaikan juga cukup tinggi gitu ya, sehingga mungkin rilis perdagangan kita mungkin masih akan surplus gitu ya, meskipun ada potensi sedikit mengalami perlambatan seperti itu. Baik, tadi Anda sempat menyebutkan sentimen yang juga dinanti oleh pelaku pasar, diantaranya adalah rilis data perekonomian dari Amerika Serikat. Ini sudah ada beberapa yang dirilis seperti jobless claim dan juga pertumbuhan ekonomi AS kuartal 1 yang mencapai 6,4%. Ini pengaruhnya ke rupiah untuk sepekan ini akan seperti apa, Mas? Mungkin kalau kita bicara data-data tersebut memang responnya sudah di minggu lalu gitu ya, dan ini memang untuk respon di awal pekan ini kemungkinan besar akan terbatas gitu ya, dan ini yang berpotensi membuat kalau kita bilang mungkin rupiah di awal pekan akan cenderung sideways gitu ya, meskipun ada potensi tertekan akibat dari dalam negeri gitu ya, kondisi corona yang cenderung mengalami kenaikan, apalagi rekor-rekor terus gitu ya selama di akhir pekan. Ini yang membuat mungkin rupiah di awal pekan pergerakannya mungkin akan terbatas, namun ada potensi tertekan seperti itu. Baik, untuk isu kebijakan tapering dari Amerika Serikat ini apakah masih akan menghantui pergerakan rupiah? Ya, mungkin itu juga sempat saya sebutkan gitu ya, bahwa policy dari Fed ini yang paling dinanti oleh pasar gitu ya, dan membuat pasar cenderung volatile gitu ya. Dimana kalau kita bicara dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri gitu ya, dimana yield dari US Treasury juga fluktuatif, dia sempat turun cukup signifikan di awal pekan lalu, terus cenderung bergerak naik gitu ya di akhir pekan. Itu juga akan mempengaruhi kondisi terutama pasar obligasi juga gitu ya dalam negeri, meskipun kondisi pasar obligasi kita masih akan cukup positif, mengingat ditawarkan ini masih cukup tinggi kita dibandingkan dengan US Treasury gitu. Baik, kita beralih ke pergerakan ini ya Mas, pasar obligasi domestik. Seperti apa perdagangannya atau kondisinya hari ini? Ya, mungkin kalau kita bicara yang tadi kecenderungannya seri benchmark pertama gitu ya, memang masih ada penguatan gitu ya, meskipun sangat terbatas sekali, dan mungkin potensi hari ini juga kecenderungannya akan sideways kita, mengingat akhir pekan lalu dari US Treasury juga yieldnya cenderung mengalami kenaikan, kasus COVID dalam negeri juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan mencetakkan rekor gitu ya. Ini yang akhirnya membuat mungkin pasar obligasi hari ini akan cenderung sideways, mungkin sedikit ada tekanan gitu ya. Namun mengingat yield kita yang ditawarkan sangat tinggi gitu ya dibandingkan dengan negara-negara di Asia,
ini ada potensi bahwa yield obligasi ini kecenderungannya akan turun selama sepekan ke depan. Baik, sementara itu untuk pergerakan rupiah terhadap mata uang Asia lainnya akan seperti apa? Memang kalau kita lihat gitu ya di kondisi di Asia gitu ya, terutama kita bandingkan dengan peers kita gitu ya, salah satunya India memang COVID-nya sudah mulai menurun namun masih stuck gitu ya di antara level 40 sampai 50 kasus hariannya. Ini juga menjadi potensi bahwa kondisi corona dalam negeri yang memburuk ini membuat rupiah kecenderungannya akan tertekan gitu dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya gitu ya. Mungkin kalau kita bicara Japanese yen justru sebagai safe haven gitu ya, dengan naik corona secara global, tren kenaikan secara global ini investor akan cenderung balik ke safe haven gitu, salah satunya Japanese yen. Ini yang membuat potensi Japanese yen untuk kuat sangat tinggi gitu ya, dan rupiah akan tertekan against Japanese yen gitu ya. Namun kalau kita bandingkan dengan Singapura dolar mungkin akan peers to peers gitu ya, mungkin akan cenderung sideways atau datar gitu ya, karena memang Singapura dolar sendiri terhadap USD juga cenderung mengalami tekanan gitu ya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan Chinese yuan, rupiah juga ada potensi cenderung mengalami sedikit tekanan gitu ya dibandingkan dengan Chinese yuan. Baik Mas Puguh, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali Mas.